dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersukacita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada minggu hari ini yang diambil dari hukum Taurat yang pertama sampai keempat. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu, sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian pembacaan hukum Tuhan. Mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85 ayat 4 dan 6.
marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah dan doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 84 ayat 1 tambah 3.
Marilah kita mendengarkan epistel pada minggu hari ini yang diambil dari kitab Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Kita baca secara responsoria. Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" Elia. Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Jawabnya, Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yaitu dia yang akan datang kemudian daripada aku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 88 ayat 5 sampai 6. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita dengarkan Kor Ina PHD. Kita dengarkan warta jemaat. Shalom bagi kita semua. Selamat datang dan selamat bersekutu kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan kepada jemaat yang baru pertama kali ini beribadah di gereja kita ini. Kiranya persekutuan hari ini membawa damai dan sukacita dari Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Warta Minggu 8 Desember 2024. Pertama, nama minggu. Nama minggu adalah Minggu Advent kedua dengan topik minggu Persiapkanlah jalan untuk Tuhan di Yesaya 40 ayat 15. Dua berita anak lahir. Telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki kepada keluarga Bapak Rio Berlin Hutagalung, Ibu Eti Sartika Sihombing dari Baloi Dipam pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati anak dan keluarga tersebut. Ketiga, sekolah minggu gabungan. Sehubungan dengan sudah memasuki bulan Desember 2024 dan menjelang Januari 2025, maka ibadah sekolah minggu akan dilangsungkan di Pos Lubuk Baja dari hari ini Minggu 8 Desember 2024 sampai dengan 19 Januari 2025 masuk pada pukul 7.30 WIB. 4. CD khusus. Pada hari ini di Gereja HKBP Batam Gospel
Punggur akan dilangsungkan pelayanan CD khusus kepada 5 orang anak jemaat, 5 persembahan bulanan sehubungan telah memasuki akhir tahun 2024. Maka dihimbau kepada seluruh jemaat untuk membayar persembahan bulanan dengan tulus dan ikhlas melalui Sintua Week atau langsung mengirim ke nomor rekening gereja. Keenam, pimpinan HKBP. Sehubungan dengan telah berlangsungnya Sinode Agung HKBP ke-67 tahun 2024 di Semenarium HKBP di Sipaholon, maka pada hari ini, Minggu 8 Desember 2024, di HKBP PA Raja akan dilantik pimpinan pusat HKBP periode tahun 2024 sampai dengan 2028, yaitu A. Eporus HKBP, yaitu Amang Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST. B. Sekjen HKBP, yaitu Amang Pendeta Rikson Hutahayan MTH. C. Kepala Departemen Koinonia, yaitu Amang Pendeta Dr. Donald Sinaga. D. Kepala Departemen Marturia, yaitu Amang Pendeta Bernard Manik MTH. E. Kepala Departemen Diakonia, yaitu Amang Pendeta Eldarton Simbolon DM. 7. Natal Diakonia. Dalam rangka perayaan Natal Diakonia khusus jemaat difabel, sakit kronis menahu, yatim piatu, dan nama balu di gereja kita yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 26 Desember 2024. Maka Dewan Diakonia meminta dukungan dari seluruh jemaat yang ikut memberikan bantuan berupa dana dan sembako untuk kegiatan tersebut yang nantinya akan didonasikan kepada jemaat kita yang membutuhkan. Sebagaimana tertera di atas, untuk bantuannya dapat menghubungi Diakones Inang Deni Boru Silitonga, nomor tercantum. 8. Sakramen Baptisan. Baptisan kudus anak-anak di HKBP Batam akan diadakan pada hari Kamis 26 Desember 2024 di ibadah Natal kedua pada pukul 10 WIB. Bagi jemaat yang akan membaptiskan anak-anaknya dapat mendaftarkan diri di sekretariat gereja dengan membawa fotokopi akte kelahiran anak, fotokopi surat pernikahan dari gereja, dan kartu keluarga. Pertemuan dengan orang tua baik bapak ataupun ibu yang akan baptiskan yaitu pada hari Jumat di tanggal 20 Desember 2024 pada pukul 16 WIB di Gereja HKBP Batam. 9. Pengadaan AC gereja. Program pemasangan AC di gereja sudah selesai, yaitu sebanyak 10 unit AC 5 PK dan 4 unit AC 2 PK. Namun kita masih harus melunasi pembayaran pemasangan AC tersebut sebesar 112.700.000 dari total biaya program pemasangan AC, yaitu sebesar 487.600.000. Majelis mengajak jemaat HKBP Batam untuk tetap mendukung gereja dalam melunasi biaya pemasangan AC di gereja kita. 10. Bunga altar. Bunga altar pada minggu ini sumbangan dari NN. Terima kasih atas sumbangannya. 11. Mohon doa kesembuhan anggota jemaat yang sakit. Mari kita doakan kepada Tuhan Yesus mengaruniakan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sakit. Dapat kita baca di video drone. 12. Kebersihan dan fasilitas umum. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk menjaga kebersihan lingkungan gereja dan fasilitas umum gereja dengan tidak membuang sampah sembarangan, baik di dalam rumah ibadah dan lingkungan gereja. Secara khusus untuk jemaat yang menggunakan toilet, agar kita menjaga kebersihan toilet dan membuang sampah ke tempat yang sudah disediakan di kamar mandi. Dilarang merokok dan membuang sampah pada kloset. Demikian kami informasikan untuk menjadi perhatian kita bersama. 13. Ucapan terima kasih dan selamat ulang tahun. Parhalado dan jemaat HKBP Batam mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang sudah memberikan persembahan bulanan serta persembahan lainnya dengan taat dan setia untuk mendukung pelayanan gereja.
dicantumkan daftar ulang tahun perorangan dan ulang tahun pernikahan, maka dengan ini seluruh pelayan penuh waktu Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat tahun kelahiran dan pernikahan dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Warta keuangan saldo akhir pertanggal 7 Desember 2024 sebesar 386.965.664 rupiah. Mari kita mendengarkan surat dari kantor HKBP pusat, yaitu mari kita dengarkan sama-sama Amang Inang. Tonasian Sinode Godang Pa Ono Pulu Pituhon HKBP tanggal 20 walu satu tanggal walu Desember 2024. Mandapotun na pinarsangapan sude ruas dohot Parhalado HKBP diingenan nabe. Tabe madihamu di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus Raja Nihuriai. Mardongan roha mauliate di Tuhata debata dohot lasni roha nasian Tuhan Yesus Kristus Raja Nihuriai di patupa huriata do Sinode Godang Pa Ono Pulu Pituhon mamuka sian ari Senin 2 Desember saat ro di hari Sabtu 7 Desember 2024. Nama ringanan di Parhutaan Seminarium HKBP Sipoholon Tapanuli Utara dohot hari Minggu 8 Desember 2024. Ima pelantikan na pinatupa di HKBP PA Raja Tarutung. Di Pukado Sinode Godangi marhite ibadah dohot ulau nabadia. Ni dohot ton ni 1786 halak torop ni ruas ni Sinode Godang Rapon tamue narosian Northwestern Diesel of the Africa Lutheran Church in Tanzania NDE-LCT Pendeta Dr. Elmarek M. Kigember, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI Natarpilit Pendeta Jakeli Fitz Manuputi Suwangsongoni Nang Ketua Dewan Ekonomi Nasional Jenderal TNI Pur Luhut Binsar Panjaitan Rapon aka undangan narosian pamaretta ni Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir dohot Kabupaten Humbang Hasutan. Mardongan do Sinode Godangi di bagasan Tondi nama sai dame uli di bagasan Hasadaun dohot sonang niroha Sinode Godangi matemana alai pai baru hamuma dirimuna di bagasan tondi ni rohamuna. Tertulis di Efesus 4 ayat 20 dohot subtema di bagasan holong nasian Kristus do asado ni todi parbadia. Nama situtu do HKBP paim baru padan hadirion budaya dohot hatawan ni pangulahon ruasna dohot institusina patuluson ulan pojoni debata tuhuriana di Portibion. Marhite tema do subtema on di jauh HKBP sandok ruas ni Sinode Godang do sude ruas ni Huria marsasada dohot hatopan lahau paim baru diri mangulahon panjauan ni debata tu HKBP asagabe pasu-pasu tu Pertibion di bagasan roha maulate tu debata do sandok ruas ni Sinode Godang manjalo berita jujur tahun manang berita pelayanan ni opungi Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Na makaham sude laporan pangulaon di Sekretariat Jenderal amang Pendeta Dr. Victor Tinambunan MSTH, Kepala Departemen Koinonia amang Pendeta Dr. Deonal Sinaga, Kepala Departemen Marturia amang Pendeta Daniel T.A. Harahap, MTH, dohot Kepala Departemen Diakonia Pendeta Deborah Purada Sinaga MTH periode tahun 2021-2024. Songsoni manang laporan pangulahon di Ganup, yayasan, lembaga, badan, komisi, komite, tim dohot pangulahon di Sude Preses di Natolpu 2 distrik di HKBP. Sude pangulahon saleleng periode 2021-2024 gabe global doi dohot ojahan di HKBP. Laho semekapi dohot patuluson transformasi pai baru diri dohot pada ni HKBP nuaing nang tungtiki naro laho manggohi panjohan ni debata asagabe pasu-pasu tu Pertibion. Tapuji tu hatai
ala dipatau Tuhan Nido Sinodei menetapkan rencana strategis HKBP tahun 2024 sahatu tahun 2020 lalu. Akka langkah transformasi pai bahuron diri jala akka dalam petuguhan sentralisasi perhepengon HKBP tujolon. Sinode godang pa ono pulpituhon HKBP on ima gabe sinode godang priorisasi di HKBP. Domutusi di patupado pamiliton tu ulon di sandok HKBP periode 2024 sahatu 2020 lalu ima marhite nama milit Eporus Sekretariat Jenderal Kepala Departemen Koinonia Marturia Diakonia dohot 32 halak preses tu 32 distrik di HKBP. Akaun ma uluan ni HKBP na terpilih di Sinode Godang 2024. Ima Parjolo Eporus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambuana MST. Paduahon Sekretariat Jenderal Pendeta Rikson Hutahayan MTH. Patuluhon Kepala Departemen Koinonia Pendeta Dr. Denona Sinaga. Pawapaton Kepala Departemen Marturia Pendeta Bernat Manik MTH. Palimahon Kepala Departemen Diakonia Pendeta Eldarton Simbolon DM. Doho 32 halak preses natar pilit ima Parjolo Pendeta Amin Amir Zaitun Sihite MTH. Paduahon Pendeta Altur M Sitorus STH MM. Patuluhon Pendeta Bikai Simanjuntak MTH. Papaton Pendeta Donald Sianturi MDiv. Palimahon Pendeta Epsan B Huta Barat MTH. Panopon Pendeta German Butar-Butar STH. Papituhon Pendeta Hardi B Lumban Tobing MTH. Pawaluhon Pendeta Hasudungan Manalu STH. Pasiahon Pendeta Henry Napitupulu MTH. Pasapuluhon Pendeta Henry Banuarea STH MM. Pasapulsadahon Pendeta Herbin Silaban MTH. Pasapuluduahon Pendeta Hotler Lumban Toruan MM. Pasaputoluhon Pendeta Jahor Purba MTH. Pasapulopaton Pendeta Kamson Pasaribu MTH. Pasapululimahon Pendeta Marganda Lubis STH M Ikom. Pasapulonopon Pendeta Martin Manulang STH MM. Pasapulupituhon Pendeta Mauli Aritonang STH. Pasapulualuhon Pendeta Nixon Simanjuntak MTH. Saplusia Pendeta Nixon Simanjuntak STH. 20 Pendeta Oluan Nenggolan STH. 20 Sada Pendeta Ridoi Batubara STH MPDK. 22 Pendeta Riedel Sihotang MTH. 20 Pendeta Rintalori Sianturi MTH. 24 Pendeta Robin Sarhor Lumban Gaul STH MM. 25 Pendeta Sampur Manulang STH. 26 Pendeta Samuel Sitopul MTH MM. 27 Pendeta Samuel TH Ambarita STH. Pendeta Suminar Sinaga MTH D Min. 20 Sia Pendeta Suwandi Sinambela STH MPSI. 30 Pendeta Tonggo Sitompul MTH MM. 30 Sada Pendeta Victor Singal Silalahi STH MM. 32 Pendeta Wisno Si Hombing MTH. Di paujung do Sinode Godang na ono pulpituhon HKBP on marhite pertangyangan pengujonon ima di hari Sabtu 7 Desember jam 10 sada 30 dungi diuduti matu ibadah pelantikan di ulan ni HKBP na imbaru periode tahun 2024 1 2020 lalu di hari Minggu 8 Desember 2024 di gereja HKBP Pearaja Tarutung. Tung takkas mata buan di tangyang ta asa tulus nasa haputusan di Sinode Godang napa ono pulpituhon HKBP on. Dohot sude uluan na terpilih mangulahun HKBP periode tahun 2024 1 tahun 2020 lalu dipergogoi jala parbisuhi tuhatta lau mangulaun HKBP songon anak mata dohot pamatang ni Kristus tu 4 tahun naron menggohi ulon pangimbaruhon diri dohot mangoloi pajoni debata asa gabe pasu-pasu huriatta
HKBP Tuliat Portibion. Dot hasangapon di debata ama anak dohot tondi parbadia. Seminarium HKBP itu Desember 2024 mardongan tabe dohot tangyang atas guarni ruas neode godang HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar Eporus HKBP tahun 2021-2024. Songoni ma titing nuhuriata molatema dituhata molatema nang dihita saluhutna. Kita dengarkan pujian dari Kor Ama Sahata dan keluarga.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah, kita bernyanyi dari PKJ nomor 79 ayat 1 dan 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat Advent yang kedua bagi kita, Amang Inang dan saudara-saudari. Mari kita dengarkan firman Tuhan sebagaimana yang sudah ditetapkan untuk minggu Advent yang kedua, yaitu dari Yesaya 40 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambanya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gurun dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Advent, terutama Advent kedua, selalu menyuarakan tentang bagaimana kita untuk setia menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Bagaimana kita setia menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali. Ketika kita baca tadi di epistel,
kita lihat Yesaya, si Yohanes di sana menantikan kedatangan Mesias. Orang sudah menyebut dia bahwa apakah engkau Mesias, apakah engkau nabi dari perjanjian lama, apakah engkau Elia. Kalau si Yohanes ini punya niat yang jahat, iya, saya Mesias itu. Tapi Yohanes tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk menunjukkan dirinya lah yang paling hebat, dirinya ya Mesias itu. Tapi dia merendahkan dirinya bahwa dia bukan Mesias, membuka kasutnya saja, saya tidak layak, kata si Yohanes. Demikian juga Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dinyatakan di Yesaya 40 ayat 1 sampai 5 ini, bagaimana seharusnya orang-orang umat Tuhan harus setia dalam menantikan kedatangan Tuhan, dalam rangka Tuhan akan menyelamatkan umat-umatnya. Sebenarnya apa yang dialami oleh orang-orang Israel di zaman Yesaya pada waktu itu tidaklah membahagiakan. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kalau misalnya 1 tahun menderita itu masih biasa sebenarnya, 2 tahun. Tapi ini 70 tahun mereka terbuang di Babel dan mengalami penderitaan. Bayangkan mulai tahun 6605 sebelum Masehi sampai dengan 535 sebelum Masehi, Israel itu dikucilkan di Babel. Israel bertanya-tanya, di mana Tuhan? Padahal sebelumnya telah dinyatakan kepada mereka bahwa Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan itu sendirilah yang telah memilih kalian menjadi umat Tuhan melalui bapak kalian, Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi kenyataan ternyata setelah datang Babel, kenapa Tuhan harus membiarkan bangsa pilihannya dikalahkan, dilumpuhkan, bahkan sepertinya tidak dikasihani, dan sepertinya mereka harus dibawa ke Babel. Di sana mereka diperlakukan secara tidak manusiawi. Mereka tidak bisa melakukan apa yang menjadi hak seorang manusia. Mereka punya properti waktu di Yerusalem, tapi setelah mereka dibuang ke Babel, properti mereka tidak ada. Ketika mereka memiliki properti, itu bisa diambil oleh orang-orang Babel semaunya. Ketika mereka memiliki anak dan anak perempuan, anak laki-laki, itu bisa sesuka orang-orang Babel memperlakukan mereka. Bahkan ketika mereka percaya kepada Tuhan, mereka akan diketawakan, di mana Tuhanmu? Kau bangsa pilihan Tuhan. Masa bangsa pilihan Tuhan dibiarkan terbuang ke Babel menjadi budak di sini? Hati siapa yang gak hancur seperti itu, Amang Tamuinan? Kalau misalnya saya ini umat Tuhan loh, bangsa pilihan Tuhan, tapi dibiarkan seperti orang yang tidak dikasihani. Dibiarkan bukan seperti yang dipilih, bukan seperti orang yang dilindungi. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, ini membuat sangat menderita sekali. Oke lah, 70 tahun, sebagian besar dari antara mereka dan sangat dominan menjadi meninggalkan Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, dan lebih yakin apa yang dipercaya oleh orang-orang Babel pada waktu itu. Dan hanya segelintir orang saja yang masih setia kepada Tuhan, yang masih melakukan ritus ibadah, mempersembahkan kurban bagi Tuhan, termasuk nantinya adalah Yesaya, Yeremia, Yeskiel, dan beberapa nabi-nabi di perjanjian lama. Tapi sebagian besar lagi, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, apalagi mereka dari kaum awam, kita saja Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, jangankan penderitaan, hidup yang terlalu enak pun bisa membuat orang melupakan Tuhan. Betul enggak Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari? Hidup kita ini sudah enak banget di zaman sekarang ini. Teknologi sudah maju, sudah membantu kita dalam segala kekurangan. Tangadong bisa kita nak kurangan mangan lamar minggu tu son. Tidak ada. Tapi masih banyak orang yang tidak mau bertemu dengan hadirat Tuhan, menutup hatinya, menutup dirinya, tidak mau bertemu dengan hadirat Tuhan. Berdoa pun tidak, ke gereja pun tidak, merenungkan firman Tuhan pun tidak. Padahal hidupnya makin nyaman, makin enak. Apalagi ini? Ketika mereka 70 tahun di pembuangan Babel, satu umur manusia tahan. Kalau nama Tairu misalnya songon terkasar, tetap biang minakainata, gitu. Atau anak muda sekarang, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, hanya orang tuanya mungkin agak lebih tegas kepada, aku nggak tahan, udah katanya demikian. Gak tahan lagi di keluarga ini begini-begini.
Bayangkan itu 70 tahun, siapa orang yang bisa bertahan? Pasti seseorang akan memilih merombak iman kepercayaannya dan meninggalkan Tuhan. Daripada saya mati kayak gini setia kepada Tuhan, mending saya tinggalkan Tuhan, pilih cara yang lain. Masih ada kok jalan yang lain. Dan hanya segelintir tadi yang setia kepada Tuhan. Tapi Bapak, Ibu dan Saudara-saudari, dalam situasi yang demikian, Tuhan telah menetapkan waktunya. Sudah cukuplah umatku di Israel diperbudak. Maka Tuhan, sebagaimana yang di ayat 1 tadi, tiba-tiba datang dan menyuarakan, hiburkanlah umatku, kata Tuhan. Di mana Tuhan nantinya akan membuat Babel menjadi lemah dan mengangkat seorang raja Persia, yaitu Koresi, menjadi seorang yang hebat, yang punya misi. Salah satunya adalah menyelamatkan umat Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, supaya mereka dikembalikan ke Yerusalem. Namun dalam kondisi yang demikian, kalau sudah 70 tahun menderita loh, dan diperlakukan sebagai budak, mereka sudah pasti meninggalkan iman kepercayaannya kepada Tuhan. Ketika datang orang yang setia kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan sudah datang loh, Tuhan sudah mengatakan ini, Tuhan datang mau menghibur, Tuhan mau datang menyelamatkan kita, Tuhan mau datang membebaskan kita. Kira-kira siapa yang masih mau percaya dengan Tuhan yang demikian? Padahal kemarin di mana Tuhan waktu kami menderita? Kemarin di mana Tuhan waktu kami diperlakukan secara tidak manusiawi? Ada apa ini? Kok sekarang Tuhan tiba-tiba setelah 70 tahun kami dibantai di sini, tiba-tiba mau datang dan menyelamatkan? Akhirnya orang makin banyak mengeraskan hatinya, menutup hati. Saya tidak percaya, saya lebih baik memilih cara yang lain, tidak setia kepada Tuhan. Dan disinilah orang-orang yang setia kepada Tuhan, termasuk nantinya Yesaya, Yeremia, dan nabi-nabi yang lain, dipakai oleh Tuhan untuk meneguhkan, untuk melunakkan hati yang keras, bahkan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan itu adil, Tuhan masih eksis, Tuhan mau memulihkan, mengembalikan, mengangkat Israel, bahkan menunjukkan wajah kemuliaan Tuhan kepada setiap orang yang mau berbalik kepada Tuhan, yang mau setia dan sejalan dengan Tuhan, yang mau hidupnya diarahkan Tuhan kembali ke jalan Tuhan. Oleh sebab itu, hiburkanlah umatku. Mayday, kalau orang katakan sekarang. Mayday, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, Advent kedua di sini mau menyurahkan kepada kita bahwa Tuhan itu mau menghibur setiap orang, mau meluluhkan, menghibur hatinya mereka yang sudah apatis, sehingga mereka semakin yakin bahwa kuasa Tuhan itu tetap nyata di tengah-tengah hidupnya. Inilah berita Advent bagi kita, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, di Advent kedua ini. Yang pertama mau dikatakannya itu bahwa Tuhan datang untuk menghibur dan memulihkan kita. Tuhan datang walaupun kita berdosa ditemui Tuhan, Tuhan datang bukan mau menghakimi lagi. Di Advent kedua, walaupun ditemukan umat Israel dalam keadaan apatis, tidak percaya kepada Tuhan, Tuhan datang bukan mau menghakimi, membuat sesuatu yang buruk lagi kepada mereka. Tetapi Tuhan datang di sana mau memulihkan, menghibur mereka agar mereka percaya kembali kepada Tuhan. Walaupun tadi katakan bahwa mereka terbuang 2 kali lipat loh, dibalaskan kesalahan mereka akibat dosa mereka. Terbuang 70 tahun. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, Tuhan bukanlah sama dengan manusia. Manusia bisa mengingat, memorinya bisa mengingat kesalahan saudara-saudarinya yang mungkin itu dilakukan 20 tahun yang lalu, atau waktu masih kecil, atau waktu masih remaja, atau waktu baru berumah tangga. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, itu bisa kita bawa, itu memori-memori lama, kita simpan itu, bahkan sampai berakhir hidup kita di tengah-tengah dunia ini, masih kita simpan memori. Kemarin umat Nisyaha songo debat tuau, Bapak Nisyaha hebat songo tuau. Bisa kita bayangkan, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, bagaimana misalnya kalau hidup kita ini mulai bangun sampai mau tidur, yang terbuka di memori kita tiap hari adalah dosa-dosa saudara-saudari kita. Mau dibawa kemana kita ini? Wana menguluton. Kalau setiap hari yang terbuka di memori kita adalah memori kesalahan saudara-saudari kita, apa yang kurang dilakukan oleh saudara-saudari kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, atau orang dekat dengan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, wajah kita ini bukan wajah yang ceria, bukan wajah yang senyum, bukan wajah yang mau berjumpa dengan orang-orang yang
kita kenal Bapak Ibu dan Saudara-saudari, mungkin kita tidak akan datang ke persekutuan. Karena malas aku ke gereja. Kenapa? Di sialok kita bah. Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Tapi Tuhan tidak demikian. Tuhan, memori Tuhan untuk mengingat dosa-dosa manusia tidaklah cukup. Hatok dulu. Akhirnya karena Tuhan tidak menyimpan semua kenangan manusia atau dosa-dosa manusia, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, Allah lebih baik untuk mengampuni, bahkan kemudian memulihkan, bahkan kemudian Bapak Ibu dan Saudara-saudari menghibur umat yang dikasihinya. Itulah sebabnya Allah memulihkan Israel. Tuhan juga ingin memulihkan kehidupan kita, Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Di 2 Korintus 1 ayat 3-4 dikatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sangat sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima dari Allah. Baru di 2 Korintus 1 ayat 3 disebutkan Allah itu sifatnya adalah sumber penghiburan. Jadi Allah itulah sumber penghibur. Salah satu sifat khas dari Allah, Allah penghibur, Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Jadi seberapa besar penderitaan saudara-saudari, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, Tuhan sebenarnya mau menghibur kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita, Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Jika mungkin saudara-saudari kita, teman-teman kita, besti-besti kita, orang dekat kepada kita, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, mereka menghindar ketika kita menderita, namun Tuhan akan ada bersama dengan orang-orang yang mau menderita, mau menghibur, memulihkan. Jika saudara-saudari kita menghindari kita saat kita tidak beruntung, saat kita rugi, namun Tuhan mau menghibur, mau setia, mau bersama dengan kita, mau tetap eksis di tengah-tengah kehidupan kita. Jika manusia menghindari kita karena kita hina, tidak sesuai level, tapi Tuhan tetap mau bersama. Sebagaimana khotbah Natal tahun 2024 ini, tema PGI, kenapa Tuhan yang memilih orang-orang yang bukan siapa-siapa loh? Para gembala. Kenapa enggak diundang aja orang-orang terkenal? Sama seperti Yudika kan, baru lahir anaknya, langsung diposting, pasti yang diundang pertama hula-hulanya, kasta tertinggi dalam orang Batak. Atau kita pun juga demikian, Bapak Ibu dan Saudara. Tapi kenapa Tuhan ketika lahir anaknya, yang diundang bukan si Herodes, bukan para orang hebat, tapi yang diberitakan kepada orang-orang yang hina, yang enggak sama sekali, Bapak Ibu dan Saudara. Ini sesuatu yang luar biasa, yang di luar cara berpikir manusia, yang dikerjakan Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Jadi jika seorang hina sekalipun, tapi Tuhan mau hadir di tengah-tengah kehidupan orang yang hina sekalipun, menghiburnya, memulihkan, menguatkannya. Sebagaimana Israel tadi hina 70 tahun di Babel, Tuhan di sana hadir untuk memulihkan. Jika banyak orang meninggalkanmu karena engkau tidak seketenar dulu lagi, tidak sepopuler kemarin, tidak secantik kemarin, tidak sehebat kemarin, namun Tuhan akan mau tetap setia bersamamu walaupun engkau tidak tenar lagi, walaupun sudah menua, walaupun sudah semakin lemah, Tuhan ada. Karena demikianlah Tuhan. Tuhan bukan mau melihat rupa, bukan mau melihat sesuatu yang khusus dari manusia, tetapi Tuhan melihat kita, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, karena begitu besar kasihnya kepada kita. Jadi ada Tuhan loh. Walaupun kita nggak tenar, nggak beruntung, nggak kuat, menderita, ada Tuhan yang mau bersama-sama dengan kita. Kedua, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, persiapkan jalan untuk Tuhan. Kalau Allah mau setia dengan kita, tanpa melihat siapa kita, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, Dia tidak mau meninggalkan kita. Lalu sambutlah Tuhan, persiapkanlah satu jalan bagi Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan, luruskan padang belantara, lembah harus ditutup, gunung bukit harus diratakan, tanah yang bergelombang harus diratakan, tanah yang tidak rata harus menjadi dataran. Ini sebenarnya makna kiasan. Bukan berarti kita disuruh untuk dosa dulu konandongan, nanti menjadi bencana alam.
Namun ini adalah gambaran, padang belantara adalah gambaran dari hutan belantara, di mana di dalamnya tidak ada hukum yang resmi. Siapa yang paling kuat, dialah yang menjadi penguasa. Padang belantara tempat yang tidak nyaman, banyak kesulitan, banyak duri-duri dalamnya. Bukankah demikian juga kehidupan kita Bapak Ibu dan Saudara-saudari? Sebenarnya hidup di dunia ini tidak nyaman, walaupun cita-cita manusia adalah mencari kebahagiaan. Tapi tengah dunia ini adalah tempat yang tidak nyaman sebenarnya Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Banyak durinya, banyak kesulitan-kesulitan. Ini ibarat belantara Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Kemudian lembah, ini adalah melambangkan titik terendah. Pasti kita pernah melewati titik terendah tengah-tengah hidup kita, melambangkan pencobaan. Hidup kita juga pasti sering mengalami ini. Saya juga pernah sampai kepada titik terendah. Bapak Ibu juga mungkin pernah sampai kepada titik terendah di tengah-tengah kehidupannya. Bahkan ada sampai ke minus. Ada lagi katanya gunung bukit harus diratakan. Gunung melambung ke atas. Ini adalah gambaran dari mereka yang congkak, yang meninggikan dirinya. Ini juga sering terjadi tengah-tengah manusia. Atas berkat Tuhan dalam hidupnya, dia meninggikan dirinya. Tanah yang berbukit-bukit adalah gambaran dari hidup yang tidak lurus, berbukit-bukit, tidak rata. Jadi harus didatarkan, harus lurus. Tanah yang bertekuk-tekuk adalah gambaran dari kehidupan yang sulit dan kasar. Apalagi yang ini Bapak Ibu dan Saudara-saudari, di Indonesia ini, kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Itu kan Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Kalau bisa makin sulit orang, ya ngapain dipermudah? Tapi menyongsong kedatangan Mesias, menyongsong kedatangan Raja Damai. Ratakan itu semua, tinggalkan itu yang namanya cara hidup di padang belantara. Yang menyombongkan seperti gunung, yang tidak lurus, tinggalkan itu. Yang bertikuk-tikuk, yang kasar, tinggalkan itu. Raja mau datang, Raja Damai mau datang, mau melintas tengah-tengah kehidupan kita dan mau memperbarui hidup kita. Lalu Bapak Ibu dan Saudara-saudari, cara-cara yang demikian harus ditinggalkan di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika Raja Damai mau datang, persiapkan jalan baginya. Dia mau melintas. Ini saya teringat dengan apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Ketika Tuhan katakan kepada Musa, malam ini saya akan turun ke Mesir, katakan kepada umatku supaya mereka membuat satu tanda, saya mau melintas. Siapa yang tidak mempersiapkan tanda itu, maka ada tangisan di tengah-tengah rumahnya. Namun siapa yang mempersiapkan, maka sukacita akan ada di dalamnya. Dan memang betul, ketika Tuhan melintas, turun ke Mesir, turun, Allah melawat rumah demi rumah. Tuhan menemui setiap orang Israel membuat tanda. Dan ketika Tuhan melawat di rumah-rumah orang Mesir tidak ada tanda, hasilnya Bapak Ibu dan Saudara-saudari, mereka yang tidak mempersiapkan, ada tangisan di tengah-tengah rumah mereka. Tetapi mereka yang mempersiapkan, sukacita ada di tengah-tengah rumah mereka Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara-saudari, jangan jadikan hidup kita menjadi padang belantara ketika kita menantikan kedatangan Kristus. Jangan jadikan hidup kita ini menjadi seperti gunung yang harus di atas terus, yang tidak rata, tidak lurus jalan hidupnya, yang berkelok-kelok atau menjadi kasar Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Raja Damai mau datang. Persiapkan diri kita menjadi sesuatu yang kudus di hadapan Tuhan. Jangan menjadi orang yang kasar, orang yang tidak lurus. Yang terakhir, firman Tuhan katakan kepada kita, kemuliaan Tuhan kekal untuk menyertai umatnya. Di ayat 5, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihat bersama-sama, sungguh Tuhan itu sendiri telah mengatakannya. Kemudian dari kata Ibrani kabod, terhormat, bermartabat, ditinggikan dan dihormati. Bayangkan Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kalau kita ini dihormati oleh Tuhan. Tuhan sudah menghormati kita dulu. Waktu kita diciptakan, kita diberi martabat atau dihormati Tuhan dengan dijadikan segambar dengan rupa Allah. Kalau Allah itulah penyayang pengasih,
ya orang juga manusia yang segambar dengan Allah itu adalah orang yang penuh kasih, yang penyayang, yang mau memperbaiki, memperbaharui. Tapi orang yang tidak segambar dengan rupa Allah pasti akan menolak orang-orang yang menolak konsep yang menyayangi, memperbaiki, atau memulihkan Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Ingat, kita ini dihargai Tuhan loh, dengan dijadikan segambar dengan rupa Allah Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara-saudari, mari kita persiapkan diri kita menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali. Siapa tadi mereka yang mempersiapkan segala sesuatu hal, tidak menjadi tinggi hati, tidak menjadi seperti padang belantara, maka kepadanya akan diberikan Tuhan penghormatan, diberikan Tuhan kemuliaan kepadanya. Kemuliaan bagaimana itu Bapak Ibu dan Saudara-saudari? Dia akan diberikan Tuhan sukacita untuk selama-lamanya di kehidupan yang akan datang. Oleh sebab itu, Advent kedua mengajak kita persiapkan jalan, tinggalkan cara hidup yang lama itu, persiapkan Raja Damai mau datang, tinggalkan cara hidup yang seperti di padang hutan belantara itu. Mau dapat kemuliaan Tuhan? Pasti kita mau. Oleh sebab itu, kerjakan itu apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bila hidup kita Bapak Ibu dan Saudara-saudari sudah menerima kemuliaan yang daripada Tuhan, maka kita akan beroleh sukacita sampai selama-lamanya. Amin. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan adalah sumber penghiburan bagi kami, dan Tuhan tidak mau mengingat-ingat dosa dan kesalahan kami. Oleh sebab itu Tuhan mengajak kami untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, sebab Tuhan mau melawat kami, entah itu kami masih muda atau kami telah dewasa ya Tuhan, bahkan sudah tua. Dan ketika Tuhan melawat hidup kami, jika kami telah mempersiapkan diri kami ya Tuhan, Tuhan menemui kami orang-orang yang siap, orang-orang yang betul-betul dikaruniai oleh Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, arahkanlah pandangan kami untuk senantiasa setia kepada Tuhan, supaya kami menjauhkan hal-hal yang duniawi, namun kami mau mengerjakan apa yang menjadi kesukaan bagi Tuhan. Berkatilah umat Tuhan, lindungilah, berikanlah kekuatan dan kesehatan bagi mereka ya Tuhan, serta arahkanlah umat-Mu ya Tuhan, agar mereka menjaga hidup mereka, menjaga diri mereka dari hal-hal yang tidak baik, sebagai respon mereka ya Tuhan atas panggilan Tuhan untuk mempersiapkan jalan, sebab Tuhan mau datang di tengah-tengah hidup kami. Ya Tuhan, kami berdua buat pelayanan di tengah-tengah gereja, Engkau yang memberkati, yang melindungi, sehingga setiap pelayanan ya Tuhan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebab Engkau telah memilih para pemimpin di tengah-tengah gereja HKBP. Tuhanlah yang menguasai setiap hati para pemimpin kami ya Tuhan, supaya mereka yang menjadi hamba Tuhan yang melayani, bukan untuk mencari untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk melayani umat Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Engkaulah yang memulihkan dan menguatkan, yang melepaskan mereka dari penderitaan mereka ya Tuhan, sehingga jemaat-Mu bersuka cita ya Tuhan. Sebagian juga ya Tuhan, kami doakan bagi jemaat-Mu yang menghadapi penderitaan, kesulitan, kerinduan untuk memiliki pasangan hidup, kerinduan untuk memiliki anak di tengah-tengah keluarga ya Tuhan, bahkan kerinduan untuk lebih baik hidupnya ya Tuhan. Tuhanlah yang menguatkan mereka, Tuhanlah yang hadir dalam hati mereka, memulihkan mereka, sehingga jemaat-Mu ya Tuhan bersyukur atas anugerah Tuhan bagi mereka. Dan kami percaya Tuhan akan merancang sesuatu yang baru bagi jemaat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat para pemimpin kami tengah-tengah bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Engkaulah yang memberkati, yang menuntun mereka, sehingga segala sesuatu yang mereka ciptakan di tengah-tengah kebijaksanaan kepemimpinan mereka, semuanya adalah untuk kebaikan bangsa dan negara kami, dan untuk masyarakat di tengah-tengah bangsa kami ini ya Tuhan. Inilah doa kami, hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi bagi Tuhan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.